Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba menyelami pikiran seorang fisikawan yang berani banget, David Deutsch. Kita pakai kutipan-kutipan dari bukunya yang terkenal The Fabric of Reality. Siap buat mempertanyakan realitas Anda? Ya, jadi misi kita kali ini mau menjelajahi gagasan multiverse atau alam semesta paralel versi Deutsch. Ini bukan cuma konsep iseng ya, tapi katanya sih muncul secara logis dari fisika kuantum. Kita mulai dari yang simple kayak bayangan terus ke komputasi kuantum bahkan soal perjalanan waktu. Mungkin agak bikin pusing, tapi ayo kita bahas bareng. Oke, mari kita mulai dari eksperimen yang mungkin udah sering Anda dengar, tapi interpretasinya Deutsch ini, wow. Eksperimen celah ganda. Bayangin Anda nembakin cahaya, foton satu persatu, ke layar lewat penghalang yang ada dua celah kecil. Kira-kira apa yang muncul di layar belakang? Dua garis cahaya aja gitu. Harusnya gitu ya, secara logika biasa. Tapi fisika kuantum bilang lain. Yang muncul malah pola interferensi, ada garis terang, terus terang lagi berselang-seling, bahkan di tempat yang harusnya gelap total. Dan anehnya lagi, pola ini tetap muncul walau fotonnya dikirim satu-satu. Nah, ini dia. Seolah-olah satu foton ini tahu ada celah lain, dan ganggu jalurnya sendiri gitu. Gimana ceritanya satu partikel bisa interferensi sama dirinya sendiri? Ini misteri kuantum banget. Rasanya nggak masuk akal kan? Gimana coba satu foton bisa tahu ada celah lain yang nggak dia lewati? Nah, disinilah Deutsch masuk dengan penjelasan yang jujur aja awalnya kedengeran kayak fiksi ilmiah gitu. Apa katanya soal gangguan aneh ini? Ya, penjelasannya Deutsch ini sangat literal. Dia bilang, foton yang kita lihat itu memang berinterferensi, tapi bukan sama dirinya sendiri, tapi sama foton-foton lain yang nggak bisa kita lihat. Dia nyebutnya foton bayangan atau shadow photons. Foton bayangan. Betul, foton bayangan ini katanya sama nyatanya kayak foton yang kita deteksi, mereka gerak di alam semesta lain yang paralel, dekat banget sama kita, lewat celah yang beda. Nah, keberadaan mereka inilah yang mempengaruhi jalur foton yang kita lihat di alam semesta kita. Lewat interferensi kuantum itu tadi. Tunggu. Foton bayangan di alam semesta paralel. Terus ada berapa banyak foton bayangan ini? Sedikit aja atau gimana? Untuk setiap foton yang kita amati, bisa jadi ada triliunan foton bayangan yang nemenin. Masing-masing lewat jalur yang agak beda di alam semesta paralelnya. Dan yang penting nih, Deutsch bilang ini bukan cuma analogi atau trik matematika ya. Oh, bukan kiasan. Bukan. Buat dia, ini konsekuensi logis kalau kita terima teori kuantum itu ya deskripsi harfiah tentang realitas. Adanya foton bayangan ini secara otomatis mengharuskan adanya alam semesta paralel tempat mereka tinggal. Gitu logikanya. Oke. Kalau gitu ini jadi lebih gede dong urusannya. Bukan cuma soal foton aja dong. Kalau foton punya kembaran di alam semesta lain, gimana dengannya benda-benda lain? Layarnya? Atau jangan-jangan kita juga? Tepat sekali. Nah, disitulah argumen Deutsch jadi meluas banget. Supaya penjelasan foton bayangan tadi konsisten secara fisika, ya berarti harus ada juga atom bayangan yang nyusun layar bayangan di alam semesta lain. Harus ada alat ukur bayangan. Dan ya, ujung-ujungnya harus ada pengamat bayangan versi lain dari diri kita di alam semesta paralel itu. Wah, Jadi setiap entitas di dunia kita, dari partikel super kecil sampai galaksi gede, menurut interpretasi ini punya rekanan di alam semesta lain yang jumlahnya nggak kehitung. Realitas jadi jauh lebih besar dan ya, lebih aneh dari yang kita lihat sehari-hari. Ini bukan cuma nambah partikel doang. Ini artinya realitas kita ini cuma kayak puncak gunung es aja. Sebagian besar kejadiannya justru terjadi di balik layar, di alam semesta lain itu. oke. Otak saya mulai ngebul nih. Dari pola bayangan doang, kita sampai kesimpulan ada triliunan mungkin tak terhingga alam semesta paralel, isinya salinan dari segalanya, termasuk kita. Pertanyaan gedenya, kalau mereka nyata, emang kita bisa interaksi sama mereka? Atau minimal manfaatin keberadaan mereka gitu? Nah, ini nyambungnya ke bagian kedua argumen Deutsch. Komputasi kuantum. Ini bukan sekedar bikin komputer jadi lebih ngebut buat tugas biasa loh. Komputasi kuantum ini menjanjikan jenis komputasi yang beda banget secara fundamental. Bisa nyelesain masalah yang buat komputer klasik itu dianggap intractable. Mustahil lah diselesaikan dalam waktu yang masuk akal.
Contoh paling sering disebut kan algoritma Shor ya, buat mecah bilangan besar jadi faktor primanya. Ini kan dasar keamanan enkripsi internet kita sekarang. Komputer biasa butuh waktu lama banget, mungkin miliaran tahun, buat mecah angka super besar, misalnya 250 digit. Tapi komputer kuantum teoretis yang jalanin algoritma Shor, Teorinya sih bisa dalam hitungan jam atau menit malah. Lompatan kemampuannya itu drastis banget, hampir nggak percaya gitu. Nah, disinilah hubungannya sama multiverse jadi menarik banget menurut Deutsch. kok bisa secepat itu? Terus, semua perhitungan rumit itu sebenarnya terjadi di mana? Saya ingat Anda tadi sebut angka yang, wah susah dibayangin, 10 pangkat 500. Itu nolnya ada 500 biji. Jauh lebih banyak dari jumlah atom di seluruh alam semesta yang kelihatan. Jadi, gimana mungkin perhitungan sebanyak itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan di mana perhitungannya terjadi, itu inti argumennya Deutsch. Dia nanya, kalau komputer kuantum beneran bisa mecah angka secepat itu, dia pakai sumber daya komputasi dari mana? Alam semesta kita ini aja, dengan semua partikelnya, nggak punya kapasitas komputasi sebesar itu buat ngejelasin kekuatan algoritma Shor. Angka 10 pangkat 500 itu memang angka contoh dari Deutsch buat gambarin skala paralelisme masif yang kayaknya dipakai sama komputasi kuantum. Jadi ini bukan cuma kiasan lagi ya? Deutsch beneran mikir kalau komputer kuantum itu kayak nelpon alam semesta paralel lain buat bantuin ngerjain PR matematika gitu. Ya begitulah interpretasi harfiahnya. Dia berpendapat bahwa qubit di komputer kuantum itu nggak cuma ada di alam semesta kita. Salinan-salinannya di alam semesta paralel itu secara bersamaan ngerjain bagian-bagian beda dari perhitungan faktorisasi itu. Terus, hasil dari semua perhitungan paralel di triliunan alam semesta itu digabungin lagi lewat interferensi kuantum buat ngasih jawaban akhir di dunia kita. Wow. Jadi, ya menurut pandangan ini, komputer kuantum itu bakal jadi teknologi pertama yang secara jelas manfaatin sumber daya komputasi dari multiverse. Ini bukan lagi cuma teori fisika abstrak, ini potensi teknologi revolusioner yang kerjanya manfaatin struktur terdalam realitas itu sendiri, yaitu kumpulan alam semesta paralel. Luar biasa sih ini. Kemampuan komputasi kuantum yang manfaatin multiverse aja udah radikal banget implikasinya. Tapi tadi Anda sempat singgung kalau gagasan multiverse ini juga ngerombak total pemahaman kita soal waktu. Itu gimana ceritanya? Betul. Kebanyakan kita kan punya intuisi kalau waktu itu mengalir ya, kayak sungai gitu, dari masa lalu ke masa depan. Ada sekarang yang spesial gitu, bergerak maju. Tapi fisika, bahkan sebelum kuantum, terutama di relativitas Einstein, cenderung ngelihat waktu beda. Waktu itu dianggap dimensi keempat yang nyatu sama 3 dimensi ruang, jadi ruang waktu atau space-time. Di model blok alam semesta ini, masa lalu, kini, dan depan itu semuanya ada barengan, kayak titik-titik di peta aja. Nggak ada aliran. Model blok alam semesta itu emang selalu kerasa aneh sih buat saya. Kalau semuanya udah ada, terus apa artinya sebab akibat? Apa artinya kemungkinan lain atau pilihan? Kalau cuman ada satu sejarah yang udah paten, beku gitu, rasanya percuma ngomongin gimana kalau karena nggak ada kalau yang lain. Padahal kan kita mikirnya selalu pakai pilihan dan konsekuensi. Persis. Model blok alam semesta tunggal itu memang bikin konsep penting kayak kausalitas dan kemungkinan jadi agak bermasalah. Nah, disinilah teori kuantum, khususnya interpretasi multiverse Deutsch, nawarin cara pandang yang beda banget soal waktu. Multiverse itu bukan tumpukan blok ruang waktu paralel yang rapih gitu aja. Bayanginnya lebih kayak struktur yang jauh lebih rumit dan dinamis. Mungkin kayak puzzle raksasa yang nggak kebayang ukurannya. Isinya snapshot gambar sesaat dari semua kemungkinan konfigurasi alam semesta di semua kemungkinan momen. Snapshot ya? Ya, snapshot ini semua nyambung satu sama lain lewat hukum fisika kuantum. Nah, waktu yang kita alami, yang terasa berurutan dari lalu ke depan, itu cuma perkiraan aja. Cuma satu jalur tertentu yang kita ikuti lewat beberapa wilayah di struktur multiverse raksasa ini. Jadi dalam gambaran multiverse ini, kemungkinan-kemungkinan alternatif itu bukan cuma hayalan dong? Menurut Deutsch, enggak. Kemungkinan alternatif itu nyata, secara fisik mereka beneran terjadi di alam semesta lain, dalam multiverse. Jadi kalau kita bilang, gimana kalau dulu si A nggak ketemu si B, itu bukan cuma spekulasi kosong. Menurut pandangan ini, ada alam semesta di mana A memang nggak ketemu B, dan sejarah di sana jalan beda. Wah, Kita secara prinsip bisa aja pelajari konsekuensi kejadian alternatif itu, karena itu bagian dari realitas fisik yang lebih luas. Konsep sebab akibat juga jadi lebih jelas. Suatu kejadian A nyebabin B, kalau di sebagian besar alam semesta tempat A terjadi, B juga cenderung terjadi.
Sementara di alam semesta tempat A nggak terjadi, B cenderung nggak terjadi. Kausalitas jadi semacam properti statistik dari multiverse gitu. Ini langsung nyambung ke pertanyaan fiksi ilmiah klasik nih. Gimana soal perjalanan waktu? Apalagi ke masa lalu. Saya tahu persamaan Einstein sebenarnya nggak ngelarang. Tapi kan banyak fisikawan ragu gara-gara takut paradoks. Gimana kalau kita balik ke masa lalu, terus nggak sengaja bikin kita nggak lahir? Iya, paradoks perjalanan waktu. Nah, multiverse ala Deutsch nih nawarin solusi yang menurut saya cukup elegan buat masalah ini. Ambil contoh paling terkenal ya, paradoks kakek. Anda bikin scene waktu, balik ke masa lalu, terus katakanlah Anda cegah kakek nenek Anda ketemu. Akibatnya, Anda nggak pernah lahir. Kalau Anda nggak pernah lahir, gimana Anda bisa balik ke masa lalu buat nyegah kelahiran Anda? Kelihatannya kan kontradiksi banget kalau alam semesta cuma satu. Iya, itu selalu bikin bingung. Terus multiverse nyelesainnya gimana? Nah, dalam pandangan multiverse, pas Anda balik ke masa lalu, Anda sebenarnya nggak balik ke masa lalunya alam semesta Anda. Karena tiap kejadian kuantum itu bikin percabangan, masa lalu alam semesta Anda itu cuma satu dari banyak kemungkinan sejarah. Perjalanan waktu Anda itu justru membawa Anda ke masa lalu dari alam semesta paralel lain yang mirip banget sama masa lalu Anda sampai titik tertentu. Oh, jadi ke cabang lain. Betul, di alam semesta tujuan itu Anda bebas berinteraksi. Mungkin Anda bisa cegah pertemuan kakek nenek versi alam semesta itu. Tapi tindakan Anda di sana cuma akan ngubah sejarah alam semesta itu ke depannya. Nggak akan secara ajaib ngubah atau ngehapus sejarah di alam semesta asal Anda, tempat Anda datang. Jadi nggak ada resiko Anda menghapus diri sendiri. Nggak ada paradoks. Jadi nggak ada kontradiksi logis karena kita sebenarnya lompat antar cabang realitas ya, bukan ngubah satu garis waktu. Oke. Terus gimana sama paradoks lain? Kayak paradoks pengetahuan. Misal saya balik ke masa lalu, terus ngasih naskah lengkap Shakespeare ke Shakespeare muda sebelum dia nulis. Terus siapa dong yang nulis drama itu? Apa idenya muncul gitu aja? Pertanyaan bagus. Paradoks pengetahuan juga selesai dengan cara mirip. Si penjelajah waktu yang ngasih naskah Shakespeare itu kan datang dari masa depan alam semesta lain. Alam semesta di mana Shakespeare memang nulis karya-karyanya sendiri lewat proses kreatifnya. Pengetahuan atau ide itu nggak muncul dari nol. Ada asalnya, yaitu kreativitas Shakespeare di alam semesta asal si penjelajah waktu. Oke. Terus, informasi itu ditransfer ke alam semesta lain, alam semesta tujuan di masa lalunya, lewat tindakan si penjelajah waktu. Di alam semesta tujuan itu, ya mungkin Shakespeare jadi terkenal karena karya yang dikasih itu. Tapi asal-usul kreatif aslinya tetap ada di alam semesta lain. Nggak ada penciptaan informasi dari ketiadaan. Jadi intinya, kalaupun perjalanan waktu ke masa lalu itu mungkin secara fisik, dan ini masih kalau yang gede banget ya, menurut interpretasi multiverse, itu sebenarnya bentuk perjalanan antar alam semesta, bukan di dalam satu lini masa. Dan ini otomatis ngindarin paradoks-paradoks klasik tadi. Tepat sekali. Multiverse nyediain kerangka kerja di mana perjalanan waktu ke masa lalu, kalau hukum fisika ngizinin, bisa terjadi tanpa bikin inkonsistensi logis. Ini salah satu contoh gimana nerima adanya multiverse bisa nyelesain teka-teki konseptual yang susah dipecahin kalau kita mikir alam semesta cuma satu. Baiklah, wah, setelah kita menjelajahi pemikiran David Deutsch ini ya, mulai dari foton bayangan, terus komputasi kuantum antar semesta, sampai solusi buat paradoks waktu, gambaran realitas kita jadi kerasa jauh lebih luas, lebih aneh, dan lebih kompleks ya daripada yang biasa kita bayangin. Konsep multiverse ini yang katanya Deutsch didukung bukti dari fisika kuantum, nyajiin alam semesta yang bukan cuma satu, tapi triliunan versi paralel yang terus bercabang. Iya, dan penting banget buat ditekankan lagi, seperti yang Deutsch juga bilang, ini tuh bukan sekedar fantasi atau spekulasi filosofis iseng gitu aja ya. Ini upaya serius buat ngambil teori fisika terbaik kita, teori kuantum, dan coba menafsirkannya secara harfiah. Terima semua konsekuensinya, seame apapun kedengarannya buat intuisi kita. Menerima konsekuensinya, ya. Betul, dan menerima pandangan multiverse ini punya implikasi yang dalam banget. Bukan cuma buat fisika dasar, tapi juga buat pemahaman kita soal konsep dasar kayak waktu, sebab akibat, kemungkinan, probabilitas, bahkan batas pengetahuan dan apa yang bisa kita capai lewat komputasi. Ini ngubah cara kita ngelihat posisi kita di alam semesta ini. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan.
Kalau memang ada tak terhitung versi diri Anda di luar sana, di alam semesta paralel lain, ngejalanin hidup yang mungkin cuma beda dikit atau malah beda banget, semua gara-gara percabangan kuantum acak di masa lalu, apa artinya ini buat keunikan diri Anda yang ada di sini sekarang? Apa Anda yang lagi dengerin ini cuma salah satu hasil kebetulan aja dari lautan kemungkinan tak terbatas di multiverse? Pertanyaan yang cukup buat direnungkan sampai penjajahan kita berikutnya. Sampai jumpa.